Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uci Riliani, jurusan PG PAUD Universitas Bengkulu semester 6. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas keterampilan dasar mengajar yang bertemakan yaitu keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil. Dosen pengampu yaitu Zahratul Kolbi MPD. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa sih keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok kecil secara umum? Yang pertama, apa sih pengertian membimbing itu? Membimbing secara harfiah adalah mengarahkan, memandu, mengelola, dan menyetir. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, membimbing adalah memimpin, memberi petunjuk, dan memberi penjelasan lebih dahulu. Yang kedua, apa sih diskusi itu? Diskusi merupakan interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali, atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan apa sih pengertian diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil adalah suatu proses teratur yang melibatkan sekelompok siswa dalam interaksi tatap muka yang formal dengan berbagai pengalaman atau informasi, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan masalah. Siswa berdiskusi dalam kelompok kecil di bawah bimbingan guru atau temannya untuk berbagai informasi, memecahkan masalah, dan pengambilan keputusan. Yang kedua, apa saja sih karakteristik diskusi kelompok kecil itu? Yang pertama, melibatkan kelompok orang yang anggotanya antara 3-9 orang, idealnya 5-9 orang. Yang kedua, berlangsung dalam interaksi secara bebas atau tidak ada tekanan dan paksaan, dan langsung artinya semua anggota kelompok mendapatkan kesempatan untuk saling beradu pandang dan saling mendengarkan serta saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Yang ketiga, mempunyai tujuan tertentu yang akan dicapai dengan kerjasama antar anggota kelompok. Yang keempat, berlangsung menurut proses yang teratur dan sistematis menuju suatu kesimpulan. Yang kedua, apa sih tujuan mengadakan diskusi kelompok kecil? Yang pertama yaitu agar peserta didik dapat memberi dan menerima informasi baru maupun pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Adapun manfaat diskusi bagi peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Yang ketiga, meningkatkan disiplin. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Yang kelima, mengembangkan sikap saling bantu. Yang keenam, meningkatkan pemahaman. Yang ketujuh, meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedelapan, berbagai informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah. Yang kesembilan, meningkatkan kerjasama yang sehat. Yang kesepuluh, meningkatkan toleransi antara siswa dan guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap-tahap kegiatan diskusi. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian. Oleh karena itu, sebelum dan selama proses diskusi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan diskusi. Yang kedua, menetapkan topik atau permasalahan. Yang ketiga, mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan. Di sini, guru dapat menjelaskan materi apa yang akan didiskusikan oleh peserta didik. Yang kedua, guru dapat membagi kelompok-kelompok untuk peserta didik. Di sini, peserta didik diperbolehkan untuk memilih kelompoknya sendiri. Karena jika mereka memilih kelompoknya sendiri, maka semangat mereka dalam berdiskusi akan lebih tinggi. Yang kedua, yaitu memperjelas masalah.
Untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta didik, pimpinan diskusi atau guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas sehingga menjadi jelas dipahami oleh peserta didik. Yang kedua, mengajukan pertanyaan pelacak untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas ide atau pendapat yang disampaikan. Di sini guru dapat membagi kelompok-kelompok yang sudah dibagi tadi menjadi beberapa kelompok meja. Misal dibagi menjadi 3 meja atau 2 meja, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 dengan diskusi permasalahan yang sama. Di sini guru dapat mengajukan pertanyaan, apakah semua kelompok mengerti materi yang akan didiskusikan? Jika tidak, peserta didik dapat mengajukan pertanyaan kepada guru atau pembimbing diskusi. Di sini, guru dapat menguraikan kembali apa saja yang perlu peserta didik didiskusikan dalam kelompok diskusi ini. Yang pertama, misal guru memberikan materi tentang binatang darat untuk peserta didik. Di sini, guru akan menjelaskan diskusi kalian akan menyangkut beberapa hal. Yang pertama, pengertian binatang darat, ciri-ciri binatang darat, karakteristik binatang darat, apa saja perbedaan binatang darat dengan binatang-binatang lainnya. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta didik. Di sini, guru mengecek setiap kelompok diskusi yang telah dibagi. Guru mulai mengecek satu persatu apakah antara kelompok 1 dengan kelompok 2 mereka memiliki pandangan yang berbeda atau tidak. Jika memiliki pandangan yang berbeda, maka guru dapat meminta penjelasan kepada peserta didik mengapa pandangan mereka seperti ini dan alasannya apa. Jika alasan mereka berdasarkan teori yang jelas, maka pandangan yang berbeda ini dapat dikemukakan di depan kelas nantinya pada saat presentasi hasil diskusi. Yang ketiga, meningkatkan urunan siswa. Yang keempat yaitu meningkatkan urunan siswa. Untuk memfasilitasi keaktifan siswa ikut serta urun rembung dalam kegiatan diskusi yang dilakukan, ada beberapa aspek yang ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi, antara lain, yang pertama, mengajukan pertanyaan kunci yang menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasannya. Yang kedua, memberikan contoh atau ilustrasi baik bersifat verbal atau nonverbal, di mana melalui contoh atau ilustrasi tersebut menggugah siswa untuk berpikir. Yang ketiga, menghangatkan suasana diskusi dengan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara anggota kelompok sesama kelompok. Memberi waktu yang cukup bagi setiap anggota kelompok untuk berpikir dan menyampaikan buah pikirannya. Yang kelima, memberikan perhatian kepada setiap pembicara sehingga saling menghargai dan dengan demikian dapat lebih mendorong siswa untuk berpartisipasi memberikan sumbang pemikiran melalui forum diskusi yang dilakukan. Di sini, guru dapat meningkatkan urunan siswa. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan berdasarkan materi diskusi yang telah guru bagi antar kelompok diskusi kecil. Yang kedua, guru dapat memberikan waktu, misal antara kelompok 1 dengan kelompok lain, guru dapat memberi waktu 10 menit dalam menjawab pertanyaan untuk berembuk sesama anggota kelompok mereka. Baiklah, yang kelima yaitu menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh guru agar siswa berpartisipasi secara aktif, yang pertama, memberikan stimulus yang ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirannya. Yang kedua, mencegah monopoli pembicaraan hanya kepada orang-orang tertentu saja dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa
yang dianggap pendiam untuk berbicara. Yang ketiga, mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari temannya yang lain, sehingga terjadi komunikasi interaksi antar semua peserta didik. Yang keempat, menghindari respon siswa yang secara serentak, agar setiap siswa secara individu dapat mengemukakan pikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya. Di sini peran guru, adapun yang dapat guru lakukan agar siswa berpartisipasi sepenuhnya dalam diskusi ini. Yang pertama, guru dapat memberikan stimulus kepada siswa yang jarang berpendapat. Misal ada anak A, ia belum pernah mengemukakan pendapatnya terhadap apa yang kita diskusikan pada saat itu. Maka guru dapat menunjuk anak tersebut agar dia mengemukakan pendapat berdasarkan pemikirannya. Yang kedua, guru tidak boleh memonopoli siswa untuk mengeluarkan pendapatnya. Misal, antara anak si A dengan si B, yang mengeluarkan pendapat selalu anak si B dan anak si A belum pernah mengeluarkan pendapat. Guru tidak boleh melakukan sikap monopoli terhadap siswa karena dapat mengurangi partisipasi antara peserta didik yang lain. Dalam arti, guru tidak boleh pilih kasih antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu menghindari respon siswa secara serentak. Jika guru ingin bertanya kepada kelompok A atau B atau C, guru harus menunjuk kelompok itu langsung dengan peserta didik yang mana. Guru dapat menunjuk kelompok C dengan nama siswa, misalnya Bella. Nah, guru dapat bertanya langsung kepada Bella, atau jika Bella tidak dapat menjawab pertanyaan yang guru berikan, maka kelompok Bella dapat memberi masukan kepada Bella apa yang seharusnya Bella jawab berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh guru tersebut. Yang kedua yaitu penutup diskusi. Adapun kegiatan yang harus dilakukan oleh guru ataupun pimpinan diskusi dalam menutup diskusi antara lain adalah membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan diskusi yang telah dilaksanakan. Yang kedua, menyampaikan beberapa catatan lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk aplikasi maupun rencana diskusi pada pertemuan berikutnya. Melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi yang telah dilakukan, seperti melalui kegiatan observasi, wawancara, skala sikap, dan lain sebagainya. Di sini guru dapat melakukan rangkuman dari hasil diskusi dari awal sampai akhir. Guru dapat merangkum siapa saja yang bertanya, siapa saja yang menjawab, siapa saja yang melakukan keaktifan dalam berdiskusi, siapa saja yang sering bertanya, siapa saja yang pasif, siapa saja yang dalam diskusi ini yang masih sangat kurang dalam mengemukakan pendapatnya, agar guru dapat menilai dan melatih kembali agar pada saat diskusi berikutnya yang jarang mengemukakan pendapat dapat mengemukakan pendapatnya untuk diskusi berikutnya, seperti itu. Baiklah, itulah penjelasan. Perkenalkan, nama saya Uci Riliani dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Bengkulu semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan keterampilan mengelola kelas demi memenuhi tugas dari mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar yang diampu oleh Ibu Zahratul Kolbi, MPD. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian mengelola kelas. Menurut Permendikbud tahun 1985, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, dan keterampilan untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terdapat gangguan dalam proses belajar, baik yang bersifat gangguan kecil dan sementara maupun gangguan yang berkelanjutan. Yang kedua, tujuan pengelolaan kelas.
Menurut Usman, tahun 2002, pengelolaan kelas mempunyai dua tujuan, yaitu umum dan khusus. Tujuan umum pengelolaan kelas adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk bermacam-macam kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khususnya yaitu mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan prinsip-prinsip mengelola kelas. Adapun prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas di bawah ini akan dijelaskan antara lain: yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Kehangatan dan keantusiasan guru dapat memudahkan terciptanya iklim kelas atau suasana kelas yang menyenangkan, yang merupakan salah satu syarat bagi kegiatan belajar mengajar yang optimal. Yang kedua yaitu tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, atau bahan-bahan yang menentang akan meningkatnya gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku menyimpang. Yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media dan interaksi belajar mengajar yang bervariasi merupakan kunci tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Variasi yang digunakan oleh guru dapat berupa media yang digunakan berdasarkan tema pada hari itu ataupun dengan cara guru berinteraksi dengan siswanya. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dan dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar atau suasana belajar mengajar yang efektif. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal yang positif. Pada sadarnya, di dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemutusan perhatian siswa pada hal-hal yang negatif. Hendaknya setiap guru menjelaskan pembelajaran di kelas, guru menjelaskan dengan rinci dan nilai positif tanpa menimbulkan pemikiran negatif terhadap anak. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Pengembangan disiplin diri sendiri oleh siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu, guru harus selalu mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri dan guru sendiri hendaknya menjadi contoh dan teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu komponen-komponen mengelola kelas. Adapun komponen-komponen dalam pengelolaan kelas sebagai berikut. Yang pertama yaitu preventif, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Di sini preventif terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yaitu menunjukkan sikap tanggap. Keterampilan ini menggambarkan tingkah laku guru yang telah memperhatikan siswanya sehingga siswa merasa bahwa guru hadir bersama mereka. Caranya yaitu menunjukkan sikap tanggap dengan cara memandang secara seksama, gerak mendekati, memberikan pernyataan, memberikan reaksi terhadap gangguan atau kekacauan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua yaitu memberikan perhatian. Pengelolaan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu membagi perhatiannya bagi siswa terhadap beberapa kegiatan yang sedang berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Cara yang digunakan baik dalam melalui visual maupun verbal. Yang ketiga yaitu memusatkan perhatian kelompok. Seorang guru harus mampu memusatkan kelompok terhadap tugas-tugas yang diberikan, sehingga siswa tetap terlibat dalam kegiatan belajar. Cara yang dilakukan yaitu dengan menyiagakan siswa atau memusatkan pada suatu topik dan menuntut tanggung jawab siswa untuk memperagakan alat atau melaporkan hasil diskusi. Yang keempat yaitu memberikan petunjuk yang jelas. Petunjuk yang jelas sangat diperlukan oleh siswa, sehingga siswa tidak mengalami kebingungan dalam mengerjakan tugas atau perintah. Yang kelima yaitu menegur siswa dalam melakukan tindakan menyimpang. Siswa yang telah mengganggu proses pembelajaran dapat diberi teguran. Teguran harus tegas dan jelas, namun menghindari perkataan kasar dan menghina.
Yang keenam yaitu memberikan penguatan. Segala tingkah laku hendaknya diberikan penguatan, baik itu penguatan positif maupun negatif, dan teguran pada perilaku siswa yang telah menyimpang. Yang kedua yaitu komponen pengelolaan kelas represif. Represif yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi belajar yang optimal, yaitu berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat melakukan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Guru dapat menggunakan strategi yaitu 1. Modifikasi tingkah laku. Guru hendaknya menganalisis tingkah laku siswa yang mengalami masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasikan tingkah laku tersebut dengan mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis. Yang kedua yaitu guru menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok dengan cara memperlancar tugas-tugas melalui kerjasama di antara siswa dan memelihara kegiatan-kegiatan kelompok. Yang ketiga yaitu menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Di sini guru berperan dalam bersikap tegas terhadap siswa yang melakukan atau menimbulkan masalah atau kegaduhan dalam suatu kelas. Perkenalkan, nama saya Uci Riliani, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membuat video tentang keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan demi memenuhi tugas mata kuliah keterampilan dasar mengajar yang diampu oleh Ibu Zahratul Kolbi MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian keterampilan dasar mengajar kelompok kecil dan perorangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Menurut De Query dan Ghazali, Slameto tahun 2010 halaman 30 mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling singkat dan cepat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan keterampilan mengajar guru adalah seperangkat kemampuan atau kecakapan guru dalam melatih atau membimbing aktivitas dan pengalaman seseorang, serta membantunya berkembang dan menyesuaikan diri kepada lingkungan. Jadi, persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru adalah penilaian berupa tanggapan atau pendapat siswa terhadap kemampuan atau kecakapan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya yaitu peranan guru. Dalam pengajaran kelompok kecil dan perorangan, maka guru berperan sebagai yang pertama yaitu organisator dalam kegiatan belajar mengajar. Tugas guru sebagai organisator dalam kegiatan pembelajaran adalah menentukan dan mengarahkan bagaimana cara siswa melakukan kegiatan, mengatur lingkungan belajar, dan mengoptimalkan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengorganisasian ini, yang lebih penting adalah mengatur siswa dan memberikan tanggung jawab kepadanya untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu sumber informasi bagi siswa. Guru adalah salah satu sumber informasi bagi siswa. Informasi yang disampaikan guru dapat berupa informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan tugas. Namun, informasi lain yang diperlukan siswa untuk mengajar kelompok kecil dan perorangan. Selain informasi dari guru, siswa juga dapat menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku, majalah, surat kabar, televisi, radio, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pendorong siswa untuk belajar
atau sebagai motivator. Agar siswa mau belajar, maka guru memberikan dorongan atau motivasi kepada siswa. Sebagai motivator, guru harus menciptakan kondisi kelas yang merangsang siswa untuk melakukan kegiatan belajar dalam kelompok kecil dan perorangan. Untuk menjadi motivator belajar, hendaknya guru 1. Mengetahui kebutuhan para siswa dan latar belakang pribadinya, sehingga upaya memberikan motivasi belajar kepada siswa sejalan dengan kebutuhan siswa tersebut. Yang kedua yaitu menjalin hubungan dan harmonis dengan para siswa agar kepatuhan dan kepercayaan siswa kepada guru tertanam pada siswa. Yang ketiga, kaya akan berbagai bentuk dan jenis upaya untuk melakukan motivasi kepada siswa. Di sini maksudnya guru memiliki variasi cara memberikan motivasi kepada siswanya. Yang keempat, memiliki perasaan humor yang positif dan normatif sehingga tetap disegani dan disenangi oleh siswa. Yang kelima yaitu menampilkan sosok kepribadian guru yang menjadi panutan siswa. Selanjutnya, peran guru yang keempat yaitu pendiagnosaan kesulitan siswa serta pemberian bantuan sesuai kebutuhan siswa. Guru mempunyai peranan sebagai diagnosis dalam pembelajaran, yaitu mengenal anak secara individual mengenai kemajuan belajar, kelemahan mereka, kesulitan yang mereka hadapi, dan memberikan bantuan sesuai kebutuhan mereka. Yang kelima, penyediaan materi dalam kesempatan belajar bagi siswa. Guru juga bertugas menyediakan pelajaran yang akan dipelajari dalam pengajaran kelompok kecil maupun perorangan. Berbagai sumber yang diperlukan siswa dalam proses belajar mengajar tersebut perlu disediakan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam yaitu guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti siswa. Guru sebagai peserta kegiatan hak dan kewajiban yang sama seperti siswa, berarti guru ikut menyumbangkan pendapatnya untuk memecahkan masalah atau mencari kesepakatan bersama, seperti halnya para siswa. Yang ketiga yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar pengajaran kelompok kecil dan perorangan dapat terwujud. Pengajaran kelompok kecil dan perorangan hanya mungkin terwujud jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada hubungan yang sehat dan akrab antara siswa, guru, dan antar siswanya. Yang kedua yaitu siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minat sendiri. Yang ketiga, siswa mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Yang kelima, guru dapat memainkan berbagai peran. Yang keempat yaitu pola penggunaan pengajaran kelompok kecil dan perorangan dalam kelas. Ada 4 pengorganisasian yang bervariasi dalam melaksanakan pengajaran kelompok kecil dan perorangan, antara lain yang pertama, kelas besar, dari kelas besar menjadi kelompok kecil, menjadi perorangan, kemudian kelas besar lagi. Di sini dapat diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai dengan pertemuan klasikal atau kelas besar untuk memberikan informasi umum yang diperlukan siswa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Informasi yang diberikan kepada siswa antara lain yaitu yang pertama, pokok bahasan yang akan dipelajari. Pertama, guru akan menjelaskan tema apa yang akan dibahas pada hari ini. Kemudian guru akan menjelaskan apa saja pengertian dan maksud dan tujuan pembelajaran hari itu. Yang kedua yaitu tugas-tugas yang akan dikerjakan. Di sini guru akan memberikan tugas berdasarkan materi yang telah guru jelaskan sebelumnya. Yang ketiga yaitu langkah-langkah menyelesaikan tugas. Hendaknya guru TK atau PAUD harus memberikan langkah-langkah yang sistematis, urut, dan rinci terhadap anak usia dini supaya anak lebih memahami bagaimana cara menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Yang keempat yaitu
yaitu informasi yang diperlukan. Di sini guru dapat menjelaskan materi pada hari itu dengan fenomena alam di sekitar anak agar supaya anak lebih memahami pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang telah guru sampaikan. Yang kedua, dari kelas besar dibagi menjadi kelompok kecil, lalu kemudian menjadi kelas besar lagi. Dalam pola ini, pertama, siswa mengikuti penjelasan secara klasikal mengenai pokok-pokok bahasan yang akan dipelajari, tugas-tugas yang akan dikerjakan, serta langkah-langkah melaksanakan tugas tersebut. Kedua, siswa diminta untuk bekerja dalam kelompok kecil untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Siswa diminta melaporkan hasil yang diperoleh dari pengetahuan dalam kelompok kecil dalam kelas. Laporan secara klasikal. Dalam pola ini dijelaskan bahwa guru akan menjelaskan materi yang diberikan secara klasikal menyeluruh untuk seluruh siswa. Kemudian guru akan memberikan tugas secara menyeluruh juga untuk semua siswa. Kemudian guru baru membagi siswa tersebut dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan hasil diskusi mereka tentang materi yang telah mereka diskusikan dan menyampaikan laporan dari kelompok-kelompok kecil itu dalam kelas yang besar, bukan per kelompok. Yang ketiga yaitu dari kelas besar ke perorangan, ke kelompok kecil, lalu ke kelas besar lagi. Dalam pola ini, pertemuan diawali dengan penjelasan umum mengenai materi pembelajaran yang akan dipelajari, serta tugas-tugas yang dikerjakan siswa. Setelah mengikuti penjelasan umum, siswa langsung mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru secara perorangan. Kemudian, siswa diminta bergabung dalam kelompok kecil untuk membahas hasil yang telah diperoleh dari bekerja secara perorangan, untuk didiskusikan bersama dalam kelompok kecil. Setelah itu, siswa diminta untuk melaporkan hasil yang diperoleh dalam kegiatan kelompok kecil kepada seluruh siswa dalam kelas. Yang keempat yaitu dari kelas besar ke perorangan menjadi kelas besar lagi. Proses belajar mengajar dimulai dengan pemberian penjelasan umum kepada siswa mengenai materi yang akan dipelajari serta tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh siswa. Setelah itu, siswa diminta bekerja secara perorangan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, siswa diminta melaporkannya di kelas secara klasikal. Yang kelima yaitu komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Komponen keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan terdiri dari antara lain yang A, keterampilan mengadakan pendekatan pribadi yang ditampilkan dengan cara pertama, menunjukkan kehangatan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan perilaku siswa. Yang kedua, mendengarkan dengan penuh rasa simpati gagasan yang dikemukakan siswa. Yang ketiga, merespon secara positif pendapat siswa. Yang keempat, membangun hubungan berdasarkan rasa saling percaya. Yang kelima, menunjukkan kesiapan untuk membantu. Yang keenam, menunjukkan kesediaan untuk menerima perasaan siswa dengan penuh pengertian. Serta yang terakhir, berusaha mengendalikan situasi agar siswa merasa aman, terbantu, dan mampu menemukan pemecahan masalah yang dihadapinya. Yang B, keterampilan mengorganisasikan kegiatan pembelajaran yang ditampilkan dengan cara yang pertama, memberikan orientasi umum tentang tujuan, tugas, dan cara mengerjakannya. Yang kedua, memvariasikan kegiatan untuk mencegah timbulnya kebosanan dalam siswa.
Yang ketiga, membantu kelompok yang tepat. Membentuk kelompok yang tepat. Yang keempat, mengkoordinasikan kegiatan. Yang kelima, membagi perhatian pada berbagai tugas dan kebutuhan siswa. Serta yang terakhir, mengakhiri kegiatan dengan kulminasi. Yang C yaitu keterampilan membimbing dan memberikan kemudahan belajar yang ditampilkan dengan cara memberi penguatan secara tepat, melaksanakan supervisi proses awal, melaksanakan supervisi proses lanjut, serta melaksanakan supervisi pemaduan. Yang keenam yaitu prinsip-prinsip dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan, guru perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, guru yang terbiasa mengajar secara klasikal sebaiknya mulai belajar mengajar dengan menggunakan kelompok kecil dan kemudian perorangan. Yang kedua, tidak semua topik dapat dipelajari secara efektif dalam kelompok kecil dan perorangan. Yang ketiga, pengorganisasian siswa, sumber materi, serta waktu merupakan langkah pertama yang diperhatikan guru. Yang keempat, kegiatan pengajaran harus diakhiri dengan kulminasi. Yang kelima, dalam pengajaran perorangan, guru perlu mengenal siswa secara pribadi. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan. Adapun kelebihannya yaitu, yang pertama, dalam proses mengajar ini memungkinkan penyerapan pelajaran pada setiap siswa dapat lebih maksimal. Yang kedua, guru dapat lebih mudah melakukan pendekatan pada setiap masing-masing siswa sehingga guru dapat memahami karakter masing-masing siswa. Jadi, guru lebih mudah menentukan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa. Yang kedua yaitu kelemahan. Kelemahan dalam mengajar kelompok kecil dan perorangan yaitu, yang pertama, pengembangan informasi kurang luas karena keterbatasan siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam bersaing karena variasi karakter siswa terbatas. Yang ketiga, kurangnya jiwa sosial pada siswa. Demikian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.